Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 13 ingin membahas materi tentang gangguan stres. Yuk disimak. Sebelumnya, kami dari kelompok 13 izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, dengan saya sendiri Ifada Barzani dan teman saya Putri Batavia Anwar. Pada materi pertama akan dibacakan oleh Putri. Selamat mendengarkan. Stres. Kalian udah nggak asing lagi kan dengan kata ini? Atau ada yang lagi mengalaminya? Kata stres ini sudah sering kita ucapkan, namun apakah kita sudah paham bagaimana stres itu? Apa yang dikatakan dengan stres dan bagaimana definisi stres itu yang sesungguhnya? Yuk kita bahas lebih mendalam lagi apa itu stres. Stres dalam ilmu psikologi yaitu reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional, mental atau fisikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Atau lebih mudahnya begini. Stres adalah perasaan yang umumnya dapat kita rasakan saat berada di bawah tekanan, merasa kewalahan atau kesulitan menghadapi suatu situasi, dan rasa khawatir yang berlebihan dapat memicu stres yang pada akhirnya akan berdampak kepada psikologi atau fisik kita. Adapun gejala stres yang dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu gejala fisik. Gejala fisik yang dapat kita rasakan seperti sakit kepala, nyeri otot, sakit punggung, rasa lemah, gangguan pencernaan, dan rasa mual atau muntah-muntah. Contohnya yaitu ketika kita terlalu frustasi dengan nilai kuliah sehingga kepala terasa sakit dan rasa ingin muntah. Yang kedua yaitu gejala emosional. Gejala yang dirasakan mudah tersinggung, gelisah terhadap hal-hal kecil, suasana hati sering berubah-ubah, dan mimpi buruk. Contohnya yaitu ketika kita dikritik oleh orang lain tentang kekurangan kita, tetapi kita tidak mau menerima kritikan orang tersebut dan malah ingin menjauhi orang tersebut. Yang ketiga yaitu gejala perilaku. Gejala-gejalanya seperti merokok, memakai obat-obatan, atau mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Contohnya yaitu ketika ayah yang stres memikirkan uang kuliah dan melampiaskan dengan menghisap rokok secara berlebihan. Yang ketiga yaitu faktor penyebab stres. Beberapa faktor yang sering memicu stres yaitu yang pertama, masalah emosional. Ketika kita tidak dapat menyampaikan emosi dengan baik, maka akan menimbulkan stres. Contohnya, tidak mampu mengekspresikan marah dan rasa kesal kepada orang lain, yang akhirnya kita marah kepada diri sendiri dan menjadi stres. Yang kedua yaitu masalah kesehatan. Ketika kita berobat ke rumah sakit dan dokter menyatakan bahwa ada penyakit di dalam tubuh kita, tetapi kita tidak terima dengan diagnosis dokter tersebut, sehingga menjadi pikiran yang panjang, memikirkan yang berlarut-larut, sehingga menjadi stres. Yang ketiga yaitu masalah keuangan. Masalah keuangan merupakan faktor penyebab stres yang paling sering terjadi, seperti ketidakmampuan untuk menafkahi keluarga atau diri sendiri dapat menyebabkan stres. Atau bisa juga pusing memikirkan uang tagihan kontrakan rumah dan menjadi stres. Yang kelima yaitu hubungan. Faktor penyebab stres paling sering terjadi selanjutnya adalah faktor hubungan. Misalnya pertengkaran dengan pasangan, orang tua, atau anak dapat meningkatkan stres. Yang keenam itu perubahan hidup. Kematian orang yang dicintai, berganti pekerjaan, pindah rumah, dan mengirim anak ke perguruan tinggi adalah contoh besar dalam hidup yang bisa membuat stres.
Setelah kita mengetahui apa saja gejala-gejala dan penyebab stres, kita pasti ingin tahu kan apa saja penanganan stres tersebut. Penanganan stres yang pertama bisa kita lakukan yaitu relaksasi. Metode ini termasuk meditasi, yoga, teknik pernapasan, visualisasi, atau terapi relaksasi progresif. Metode ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan fisik dan mental. Lalu yang kedua ada terapi kognitif. Terapi ini melibatkan perubahan pola pikir dan perilaku yang menyebabkan stres. Terapi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan coping dan meningkatkan ketahanan psikologis individu. Lalu yang ketiga ada terapi perilaku. Terapi ini mengajarkan individu untuk mengubah perilaku mereka dalam menangani stres. Lalu yang keempat ada psikoedukasi. Metode ini melibatkan memberikan informasi tentang stres dan cara mengatasinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman individu tentang apa yang menyebabkan stres dan bagaimana mengatasi stres tersebut. Selanjutnya ada pendekatan holistik. Pendekatan ini melibatkan perawatan komprehensif yang memperhatikan seluruh individu, termasuk aspek fisik, mental, emosional, dan sosial. Lalu yang terakhir ada terapi farmakologi. Metode ini melibatkan penggunaan obat-obatan untuk membantu mengurangi gejala stres, seperti kecemasan atau depresi. Ini biasanya digunakan dalam kasus-kasus yang lebih parah. Lalu ada beberapa hubungan antara stres dengan kesehatan. Yang pertama ada masalah kesehatan mental. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Lalu yang kedua ada masalah kesehatan fisik. Stres yang terus-menerus dapat meningkatkan risiko penyakit fisik, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, obesitas, dan diabetes. Selanjutnya yaitu sistem kekebalan tubuh yang lemah. Stres dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh dan membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Lalu yang keempat ada masalah pencernaan. Stres dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti sakit perut, diare, dan sembelit. Lalu yang kelima ada gangguan reproduksi. Stres dapat menyebabkan gangguan pada siklus menstruasi, kesulitan untuk hamil, dan disfungsi ereksi pada pria. Dan yang terakhir ada kecelakaan dan cedera. Stres dapat menyebabkan kurangnya fokus dan koordinasi, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan cedera. Tetapi, jika stres masih berlanjut dan mempengaruhi kesehatan secara signifikan, konsultasikan dengan dokter atau profesional untuk mendapatkan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.